Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Video ini saya tunjukkan sebagai kelas pengganti untuk kelas struktur data yang saat ini sedang saya ampu. Ya, adapun topik yang saat ini saya pilih yaitu rekursif. Ya, terutama teman-teman yang saat ini sedang saya ampu, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang saat ini ada di semester 2 itu telah mendapatkan materi rekursif ini pada kelas matematika diskrit. Ya, karena saya mengampu teman-teman pada kelas itu, jadi ya saya tahu bahwa kita sudah mengetahui materi ini dalam bentuk formula, dan sekarang pada kelas ini kita mencoba mengimplementasikannya ke dalam bentuk coding. Ya, seperti itu. Ini untuk kilas balik, flashback sebentar. Jadi rekursif itu apa ya? Singkatnya itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Terus fungsi itu memecah-mecah menjadi beberapa sub masalah. Ya, terdapat kasus dasar dan kasus rekursif. Ya, yang satu base case untuk menghentikan rekursif. Yang satu adalah recursion case, yaitu fungsi yang memanggil fungsinya sendiri, tapi nilai parameternya berbeda. Kayak gitu. Terus untuk komponen utama rekursifnya, seperti yang ada di pengantar awal tadi, itu ada base case, ada recursion case, terus ada parameter, ya nilai parameter untuk recursive case-nya. Terus ada hasil pengembalian, pengembalian hasil, ini nilai return. Jadi komponen utama yang ada di rekursif itu adalah 4 komponen ini. Untuk contoh klasik, ya, contoh klasik ini kita dulu waktu di kelas matematika diskrit pernah membahas terkait faktorial. Ya, jadi faktorial itu apa? Jadi misalkan terdapat ada n faktorial, ya misalkan 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, dan seterusnya. Itu sebenarnya dikalikan dengan bilangan sebelumnya. Bilangan saat ini dikalikan dengan bilangan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat, misalkan di sini ada 5 faktorial, berarti 5 dikalikan 4 faktorial. Ya ini ya. 4, 3, 2, 1. Jadi untuk mencari 4 faktorial itu sebenarnya sama aja 4 dikalikan 3 faktorial. Untuk mencari 3 faktorial sama aja 3 kali 2 faktorial, dan seterusnya hingga mendapatkan nilai 1. Ya, seperti itu. Nah, misalkan ini ilustrasi sederhana dari faktorial. Teman-teman bisa lihat, misalkan di main sini ada faktorial 3. Ya, maka akan masuki metode faktorial. Di dalamnya sini ada base case dan recursion case. Nah, di base case ini akan dicek terlebih dahulu. Jika n itu kurang dari atau sama dengan 3, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Ya, berarti di sini nanti akan bernilai 1. Tapi kenyataannya tidak kan? Karena 3 itu lebih besar daripada 1. Maka jika tidak, maka n3 ini akan dikalikan dengan faktorial n min 1. Berarti sekarang n itu akan bernilai 2. Nah, akan ngecek lagi di base case-nya, jika 2 itu kurang dari atau sama dengan 1, maka akan mengembalikan 1. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, maka dikalikan lagi, berarti 2 dikalikan faktorial n min 1. Berarti sekarang n sini bernilai 1, dan dicek base case-nya, jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka return 1. Nah, teman-teman bisa lihat langkah keempat ini, akhirnya stuck-nya menuju sini, atau tumpukan dari faktorialnya ke sini, jadi 2 kali 1, ya. 2 kali 1 itu sama dengan 2, jadi dari 2-nya dimasukkan ke sini, hasil dari function rekursif yang ini, jadi 3 kali 2 itu sama dengan 6. Makanya ada jawaban di sini, answer-nya adalah faktorial 3 pada kelas main-nya itu bernilai 6. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan coba implementasi dalam bentuk codingannya, ya. Oke. Silakan teman-teman membuka Visual Studio Code-nya, ya. Selagi teman-teman buka, saya minum dulu. Oke, di sini kita akan mencoba mengetes beberapa contoh, ya mungkin bisa membantu teman-teman memahami bagaimana rekursif itu bekerja, ya. Misalkan kita buat sini discovering template.
Nah, console.up kita buat sini misalkan R1 untuk rekursif 1. Ya, ininya kita hapus terlebih dahulu. Terus habis itu saya ingin dulu, nah ini dia. Saya akan membuat kelas main kelas 1 R1 ya, kayak gini. Seperti itu. Terus sini kita buat public static void main bawah string. Wah, ARGS tap coding. Nah, di sini kita buat misalkan public static aja lah, static void count seperti ini. Terus kita coba masukin di parameternya ini int index. Misalkan if index, ini enter, index kurang dari 2 itu count ini harusnya T ya, bukan ini. Count itu jadinya index plus 1. Ini kita tuh tambahkan misalkan console dot write len dalam kurung ini index. Ini menjadi count 0. Tanda titik koma, jangan lupa titik koma. Ya, jadi ketika misalkan ini masuk, ya berarti yang pertama-tama akan mencetak indeks 0 ya di sini ya. Terus habis itu akan masuk lagi ke rekursif yang di bawahnya. Kalau misalkan 0 itu pasti kurang dari 2. Ya, 0 itu pasti kurang dari 2. Jadinya di sini 0 tambah 1. Berarti di sini masuk adalah 1. Seperti itu. Nah, terus 1 itu pasti kurang dari 2. Di sini jadi base case-nya ya. Base case-nya 1 itu kurang dari 2. Pasti, jadi di sini masuk 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi di sini print-nya pasti 2. Ya, sedangkan di sini akan masuk kondisian 2 itu kurang dari 2. Kita tahu bahwa 2 kurang dari 2 itu tidak benar atau bernilai false, maka metode ini akan berhenti bekerja. Seperti itu. Atau berhenti di eksekusi. Kita coba jalankan. Waduh, malah error. With 0. Handler exception with error have the value less console.buffer. Ini kenapa ini? Apakah karena ini? Seperti ini. Index plus 1. Oh, ternyata kurang publiknya. Sepertinya harusnya nggak ada bedanya nambah ini. Tapi coba ya. Sepertinya nggak ada bedanya deh. Iya, benar. Ya, itu tadi error yang tidak disangka, tapi cara kita melakukan debuggingnya tetap benar nilainya. Jadi yang dicetak itu mulai dari 0, 1, dan 2. Kayak gitu. Errornya kenapa tadi jadinya? Invoke zero argument. Padahal sudah di set. Nah, biarlah.
Ya, intinya itu benar ya. Jadi ketika kita runkan ini hasilnya 0, 1, 2. Seperti itu. Terus misalkan ini kita buat proyek baru console.app R2. Kita coba buat hal yang sama tapi dibalik. Gitu. Kita coba itu dibalik. Dan dihapus. Ya, ini kita coba buat misalkan main kelas untuk R2. Terus kita coba buat public static void main string. Wah, tap coding. Terus kita buat lagi di atasnya ini static void count, masih sama count ini int index if index kurang dari index, ini tombol-tombolnya, index kurang dari 2, maka count plus 1. Count index plus 1. Ya, jangan lupa titik koma. Terus habis itu kita coba print ya, console.writeLine itu index. Kita coba summon atau panggil di sini. Summon sudah kayak manggil apa gitu. Summon kita mulai dari indeks yang ke 0. Ya, ini akan terbalik dengan yang R1. Yang mana R1 itu tadi akan mencetak tiap kali indeksnya di atas, karena console.writeLine-nya itu di atas, maka dia akan mengeksekusi mencetak nilai indeks yang paling pertama, dan yang ini terbalik jadinya. Jadi pertama-tama akan ngecek ketika misalkan indeksnya dari 0, akan ngecek apakah indeks ini kurang dari nilai indeks, integer indeks ini kurang dari 2 ya. Kita tahu di sini nanti 0, maka jika true, maka 0 ini akan ditambahkan dengan 1, yang mana ini pasti bernilai true. Jadi 0 akan ditambahkan dengan 1 ya. Terus 1 itu akan true juga di sini. 1 kurang dari 2 itu true, maka jadinya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. 2 itu tidak kurang dari 2. 2 kurang dari 2 itu pasti false, maka di sini akan mencetak nilai 2. Nah, karena ini sudah selesai dieksekusi, maka ini akan mencetak tadi 1 ya. 1 berarti ini sudah selesai dieksekusi, maka ini akan mencetak 1 ya. Sama halnya juga dengan metode di dalam ini tadi sebelumnya. Tadi adalah cetak 1, sekarang di sini tadi untuk yang 0 itu sudah selesai dieksekusi, maka di sini akan mencetak 0. Kurang lebih seperti itu. Ya benar ya. 2, 1, dan 0. Terus kita coba lagi yang contoh 3. Coba misalkan .console.app ini R3. Sepertinya sudah dibuat. Ntar saya clearkan dulu. Terus di sini kita coba buat kelas baru saja lah. Kita buat kelas 1 lagi. Di sini namanya main class R3. Ya.
Sini public static void main public static void main string args. Ya, string args. Terus kita buat lagi di sini static void count dalam kurung int index if dalam kurung index lebih dari 2, terus count itu akan menjadi index plus 1 Aduh, ini autocorrect ini. Jangan lupa titik koma. Terus nah, seperti ini. Terus kita tambahkan lagi console.writeLine titik koma. Di sini kita tambahkan index. Sini kita tuliskan misalkan count 3 ya. Kita akan lihat bahwa 3 itu akan selalu true ya di sini ya. Akan selalu true. Jadi 3 akan selalu lebih besar pada 2, terus habis itu 3 akan tambah 1 jadi 4. 4 akan masuk di sini, 4 akan lebih besar pada 2 dan gitu seterusnya. Tapi daripada kita selalu mengloop seperti itu, stack activation seperti itu, kita akan coba running seperti biasa. Coba ya. Waduh, Stack Overflow, guys. Memorinya habis ini. Ternyata dengan spek komputer saya itu stacknya atau stack activationnya ini, dia bisa melakukan rekursif atau memanggil fungsinya itu, stacknya, itu sampai pada 24.108 kali. Artinya dalam hitungan berapa ini? 21 detik. Ini teman-teman bisa lihat yang saya highlight. Dalam 21 detik dia itu sudah memanggil tumpukan ini, dia sudah manggil dirinya sendiri itu sebanyak 24.108 kali ternyata ya. Jadi ada batasan tertentu dalam menggunakan rekursif ini seperti itu. Oke, coba kita ke contoh yang mungkin sering digunakan oleh teman-teman. Bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci enggak. Bentar. Bilangan Fibonacci. Nanti saja console.up. Ini faktorial. Ya, faktorial. Ini kita buat kelasnya faktorial. Coba kita buang dulu ini. Baca. Saya lebih suka menggunakan yang seperti ini. Faktorial. Main class. Faktorial. Ini public static void main string args seperti ini. Terus di sini kita coba buat static int faktorial. Misalkan seperti itu. Faktorial itu misalkan int angka. Faktorial. If
if angka sama dengan 1 atau sama dengan angka sama dengan 0 ya, ini return 1, harus seperti itu. Else ini autocorrect, else return angka dikalikan faktorialku sama dengan angka min 1. Angka min 1. Di sini kita masukkan console.readline, masukkan sebuah bilangan. Integer bil sama dengan int.parse console.readline, jangan lupa titik koma sama dengan ini, jadi faktorial console.readline titik koma. Ini saya masukkan faktorial, ini kita masukin bilangan, terus ini tanda ini adalah ini faktorialku, sebuah bilangan, sebuah bil, clear. Ini kita rapikan, yang mana sudah rapi harusnya. Kita coba run code. Masukkan sebuah bilangan 5 dan jawabannya adalah 120. Ya betul ya, 120. Terus kita coba lagi dengan contoh yang lain. Ini saya tutup ya, biar teman-teman nggak bingung. Saya tutup, misalkan kita coba dengan contoh yang lain, itu natural number. Tapi sebelum itu saya penasaran sih, Firefox. Faktorial, selamat datang kembali. Enggak, mulai menjelajah. Faktorial kalkulator. Faktorial kalkulator. Yes, 120, winnable. Berarti algoritma kita benar, guys. Oke, sip. Algoritma kita benar. Sip. Terus kita masukkan lagi, misalkan contoh sederhananya bilangan natural number. Jadi kita menjumlahkan dari jumlah angka 1 sampai n bilangan. Gitu ya, sebetulnya rasanya natural number. Coba ya. Kita coba buat console.readline. Ini tadi natural. Nanti kalau misalkan ini bukan natural number, silakan nanti di kolom komen diralat ya. Kalau memang misalkan bukan. Ini banyak banget aplikasinya, biar nggak ganggu. Natural. Terus ini saya buat namanya kelas natural kan, kelas. Ini aja lah. Public static void main, M-nya huruf besar, string args. Jangan lupa buka kurung. Terus ini apa ya? Natural number, static int natural number, int
if jika kita pasang base case-nya dulu, kalau misalkan angkanya 1 sama dengan 1 ya, itu return 1. Return 1, kalau misalkan enggak berarti angka return angka ditambahkan dengan natural number ya, kita jumlahkan dengan angka sebelumnya sampai dia ketemu 1 pokoknya. Ini angka harusnya -1 ya. Jadi misalkan kita masukin angka 3 ya, berarti 3 tidak sama dengan 1, berarti masuknya ke sini. 3 ditambahkan dengan 3 dikurang 1 ya, bener ya, 3 dikurang 1 begitu seterusnya, etc etc etc. Console ya, ini masukkan sebuah bilangan ya, sini int bio sama dengan int dot parse console dot readline console dot readline dan jumlahan dari 1 sampai fill adalah natural numbers, natural number bilangan. Nah, seperti ini. Lupa. Masukkan jumlah bilangan 5. Penjumlahan dari 1 sampai 5 adalah 15. Ya, nanti silakan teman-teman buktikan sendiri ya. Tapi harusnya sudah benar ini. Penjumlahan dari 1 sampai 5 itu adalah 15. Seperti itu. Terus ada juga satu lagi bentuk contohnya, yaitu bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu apa? Bilangan yang ditambahkan dengan dua bilangan sebelumnya, ya, dijumlahkan dengan dua bilangan sebelumnya. Seingat saya itu. Kita coba .project console.up. Ini Fibo. Nama kelasnya, nama projectnya Fibo. Ini saya tutup aja ya, daripada teman-teman nanti bingung. Saya juga bingung sih, karena kalau terlalu banyak juga saya bisa bingung. Terus Fibo class main class, jangan lupa titik koma, public static void main koma. Nah, ini string AR guys, public string AR guys. Nah, di sini kita buat ininya belum dibuat. Double static int Fibonacci. Terusnya tulisannya kayak gini. Fibonacci ini int angka if angka kurang dari sama dengan 0 ya, return 0 titik koma, jangan lupa titik koma. Terus kita buat else if kalau misalkan titik koma belum, angka itu kurang dari sama dengan 1 ya, ini kita returnnya adalah 1. Returnnya 1. Else ini adalah return Fibonacci
Fibonacci dalam kurung angka dikurangin 1 tambah Fibonacci angka dikurangin 2. Nah, ini harusnya 2 ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini clear. Nah, terus habis itu konsol .vector. Ini saya karena cukup panjang, jadi nah ini console.readline, masukkan sebuah bilangan, jangan lupa titik koma. Ini bukan cuma lupa titik koma, tanda kutipnya belum ini. Untuk string int bilangan, terus int dot parse console dot readline, ya seperti ini. Terus console dot readline Fibonacci. Ini harusnya bilangan. Wih, langsung aja jadi guys. Fibonacci bilangan. Fibonacci bilangan, sebuah bilangan itu nanti hasilnya adalah bilangan Fibonacci. Coba kita run, masukin bilangan Fibonacci. Fibonacci 5 adalah 5. Fibonacci 5 adalah 5. Benar nggak ya? Coba. Fibonacci kalkulator. Fibonacci 5. Ya, Fibonacci 5 adalah 5. Yes, benar. Berarti algoritma kita benar. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa contohnya juga sudah cukup banyak ini. Dan nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Terus untuk ini sebenarnya masih ada satu slide. Nah, ini terkait dengan pro dan kontra menggunakan rekursif. Ya, kalau teman-teman lihat dari 6 contoh itu, kodenya itu memang kelihatannya lebih sederhana ya. Kelihatan sederhana, teman-teman nggak melihat adanya looping yang dari 0 sampai sekian plus itu enggak, karena rekursif itu hanya memang dirinya sendiri. Jadi cocok untuk digunakan pada struktur data, contohnya seperti tree di sini. Terus algoritma ini salah satu bentuk algoritma yang diterapkan pada algoritma divide and conquer. Divide and conquer. Ya, pisahkan dan pecahkan. Nanti kita akan berbicara tentang merge sort. Jadi sebenarnya rekursif ini saya kenalkan sebagai modal di kemudian pertemuan itu kita akan mencoba melakukan sorting. Ya, seperti itu. Untuk kontranya teman-teman, ya ini kontranya banyak juga ya, lebih banyak daripada pro-nya. Kontranya itu bisa menyebabkan Stack Overflow, ya bukan website Stack Overflow yang ini tadi pada R3 ya kalau nggak salah ya. R3 teman-teman lihat, ini memorinya habis ya. Nah ini, saya cuma bisa sampai pada 24.100 kali pemanggilan diri ini. Dia memanggil dirinya itu sebanyak 24.000 kali. Ternyata tidak ada hasilnya ternyata. Nah ini dari informasi plusnya yang berhentikan. Terus fungsi rekursif itu bisa jadi lebih lambat daripada loop biasa malah. Itu sangat mungkin kan kalau misalkan tidak dioptimasi. Dioptimasi itu bagian case base-nya ya di sini ya. Ini aja sudah salah ini. Malah 24.000 kali dapatnya. Terus habis itu karena banyak pemanggilan yang berlapis, jadi mencari source of error itu jadi lebih complicated. Ya, kalau misalkan ini, ya kalau ini simple ya, kita paham kalau
tandanya ini yang bermasalah. Ini tadi harusnya eh, seperti ini, seperti ini, malah jadinya kayak gini. Nah, ini sudah masalah sendiri. Terus untuk kasus sederhana seperti looping biasa, justru rekursi itu bisa memperumit malah. Nanti kita akan lihat pada penerapannya pada merge sort nanti ya. Oke. Nah, jadi ya ini slide-nya sudah selesai. Menurut saya sekian dulu untuk video kali ini. Untuk tugas-tugasnya mungkin teman-teman sudah lihat ada teks-teks berterbangan seperti itu ya. Saya pikir itu teman-teman bisa kerjakan dalam waktu yang nggak usah banyak. Saya pikir tiga ini sudah cukup mewakili seperti itu. Eh, Ya, semisalkan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa tanyakan saat di kelas struktur data. Dan saya rasa untuk video kali ini juga sudah cukup. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, dan salam struktur data. Sip.